Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita aturkan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring salawat salam semoga tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita sudah berlalu 10 hari pertama di bulan Sya'ban. Kita memasuki 10 hari kedua di bulan Sya'ban. Kita mendekati Sya'ban paruh. Yang di sana ada kelebihan. Allah melongok kepada hamba-hambanya untuk memberikan ampunan dengan syarat pertama, akidahnya bersih dari noda syirik dan pergaulannya bersih dari permusuhan. Inilah dua hubungan yang kita harus selalu memperbaikinya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, makhluk menghamba, kita bisa mewujudkan tugas manusia yang paling besar. Bagaimana ketika kita sebagai makhluk sosial, ketika bergaul sesama, itu memberikan dan memberikan maslahat. Apabila dua jalur pergaulan itu kita beres, insya Allah kita juga akan beres nasib kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akidah kita bersih dari syirik, ibadah kita ikhlas semata hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, yaitu Allah saja yang diibadahi, disembah, ditaati, cara Allah saja yang dipakai, cara berakidah, cara beribadah, cara berakhlak, semuanya sudah ada tuntunannya yang berada pada profil Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada buat kamu pada diri Rasul contoh yang baik, cara menghamba Allah yang benar. Karena bisa dibilang semua masyarakat itu telah menghamba kepada Allah, nah, cuma caranya saja. Ada cara menghamba yang benar, ada cara menghamba yang tidak benar. Cara menghamba yang benar yaitu dengan mengikuti Rasulnya yang telah membacakan kitab, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, taat dengan penuh harap, ada maksiat ia tinggalkan dengan penuh waspada. Ketika menghamba pada Allah Ta'ala penuh dengan rasa cinta, itu namanya menyembah Allah dengan cara Allah, itulah tanda tauhid. Sementara iblis menyembah Allah tapi tidak dengan cara Allah.
Abu Jahal menyembah Allah juga tidak memakai cara Allah, tapi mereka menggunakan cara hawa nafsu, mengikuti bisikan setan, mungkin mengikuti tradisi yang sedang berkembang. Kepada mereka dikatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika kepada mereka dikatakan, diajak, dihimbau, dinasihatkan, ikuti apa yang Allah turunkan. Itulah Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulnya, yang telah ditafsirkan, modal menafsirkan juga menggunakan wahyu. Itu cara menghambanya. Ikuti apa yang Allah turunkan. Rasul yang ada ikuti, taati, satu-satunya jalan masuk surga. Apa jawabnya? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau kami cara menyembah Allah mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Nah, ini jelas kesyirikan, tandanya di situ. Menyembah Allah tapi caranya mengikuti tradisi nenek moyang, sehingga di situ ada dua hak ketuhanan lalu dibagi. Hak ketuhanan Allah yang pertama mencipta, hak ketuhanan Allah yang kedua mengatur. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak mencipta milik Allah, hak mengatur milik Allah. Kedua-duanya harus tunduk kepada Allah, menghamba dengan cara Allah. Tetapi orang musyrik ada dua Tuhan. Allah Tuhan mencipta, hawa nafsu, bisikan setan, tradisi warisan itu Tuhan pengatur. Dua kan Tuhannya. Itulah kesyirikan. Itulah hakikat nyembah kepada setan. Dengan terang-terangan mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Yang seperti itu Allah katakan, awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah walaupun setan mengajak ke neraka sa'ir masih kamu ikuti juga? Apa kamu tidak mengingat akan pesan Allah Ta'ala, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. La tattakhidhu khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Yang mengikuti langkah-langkah setan namanya menyembah kepada setan. Apa enggak ingat pesan Allah Ta'ala? Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah saya janjikan kepada kamu, saya pesankan kepada kamu, jangan sampai kamu menyembah setan, dia buat kamu musuh yang sangat nyata. Nah, di sanalah terletak kesyirikan. Makanya kita hampir mendekati Sya'ban separuh, maka akidah kita lebih kita benahi untuk mendapatkan syarat pertama, mendapatkan pengampunan untuk skala tahunan. Yang kedua, pergaulan kita dengan sesama semakin kita perbagusi. Karena perintah Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Rangkumannya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat. Berarti bentuk akhlak adalah bergaul memberikan manfaat, nggak mengganggu. Karena iman itu membuahkan aman, Islam itu membuahkan selamat. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Jadi iman itu membuahkan apa? Aman. Demikian juga Islam membuahkan selamat. Al-muslimu man salimal muslimun milisani wayadi. Orang Islam ialah ada bukti. Apa? Buah keislamannya, lingkungannya, kaum muslimin, mereka selamat dari gangguan tangan dan
lisan, sehingga lingkungan nggak jadi korban, tapi membuahkan panen keselamatan dari pribadi yang mengaku sebagai muslim. Lisannya menyebabkan lingkungannya selamat karena nggak terganggu. Tangannya membuahkan lingkungan selamat juga nggak mengganggu. Sehingga ada 3 rangkuman tentang profil akhlak. 1, badlun nada, suka memberikan kebaikan pada lingkungan. Yang kedua, kaful adha, menahan diri, tidak mengganggu kepada lingkungan. Yang ketiga, as-sabru alal adha, ketika mendapatkan gangguan dia bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, itu akhlak. Syarat yang kedua untuk mendapatkan pengampunan. Nah, benahilah diri kita, semoga ketika Sa'ban dapat separuh, kita mendapatkan fadilahnya, sehingga ketika dosa-dosa kita terampunkan, maka kita dimudahkan memasuki Ramadan dengan penuh ketakwaan, sehingga hasilnya besar. Yang takwa itu adalah balasannya hanya surga, yang telah berpesan kepada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sekali-kali kamu jangan mati kecuali sebagai muslim yang dengan ketaatannya surga tempat tinggalnya. Semoga kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Berikutnya kita masuk tema baru. Setelah kita mengenal macam-macam kesyirikan, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik sembunyi. Resiko syirik besar, dosa tidak diampunkan. Resiko syirik besar, amal gak diterima. Resiko syirik besar, apa yang sudah ia kerjakan dihancurkan. Resiko syirik besar, amal yang telah dikerjakan disidang, divonis neraka. Resiko syirik besar, dipastikan gak ada penolong. Resiko syirik besar yang keenam adalah surga tertutup untuk dia, bahaya. Resiko syirik kecil, apa yang sedang dikerjakan kemasukan riya, itu yang hancur. Walaupun yang lain-lain tidak hancur, yang kemasukan riya saja yang hancur. Dan itu dosanya lebih gede daripada dosa besar yang bukan syirik, semisal riba, membunuh, dan semisalnya. Lalu yang ketiga ada syirik khafi, yang sembunyi, yang amat sangat lembut. Kelembutannya lebih lembut daripada gambaran semut hitam jalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Nah, makanya kita wajib ngati-ngati. Sering terjadi ucapan-ucapan kita itu ada unsur kesyirikan yang sering kita tidak sadar. Alhamdulillah saya selamat karena Allah dan karena kamu. Sering tidak sadar kata-kata itu adalah salah. Di mana salahnya? Menyamakan kamu sama dengan Allah dengan kata dan. Alhamdulillah saya selamat karena Allah dan karena kamu. Berarti menyamakan kamu dengan Allah, walaupun niatnya enggak seperti itu, tetapi terungkap dengan bahasa yang berkesan kelasnya sama. Ini sangat sembunyi sekali. Makanya apabila kita bersyukur, katakan alhamdulillah karena Allah semata. Kalau ada makhluk yang menempuh sebab, dia punya saham di alam sebab, berjasa kepada seseorang lalu butuh disebut, maka iringkan dengan kata kemudian, alhamdulillah saya selamat semata karena Allah, kemudian dengan sebab kamu, itu boleh. Kemudian dengan sebab kamu, boleh. Itu jelas makhluk dihargai dengan peran sebabnya, tetapi nggak sampai disamakan dengan Allah Ta'ala. Berikutnya tema baru adalah al-kufru, membahas tentang tema kekufuran. Artinya kita nggak boleh jadi orang kafir. Secara global, resiko kafir adalah neraka. Yang Allah katakan, ada surah Al-Bayyinah,
innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, entah dari ahli kitab Yahudi Nasara dan juga musyrik, mereka berada di neraka kekal selamanya, makhluk yang paling jelek. Itu bila kita mendengar kata kufur secara global, itu resikonya yang amat sangat dahsyat. Kemudian kita perinci makna kufur itu apa, jenis kekufuran ada berapa, dan resiko masing-masing jenis seperti apa, yang akhirnya kita nanti wajib untuk menjaga diri. Apa makna kufur? Kafir, ghita, tutup. Nah begitu, itu makna bahasa. Jadi sesuatu yang tertutup, tercover, berarti orang yang menutup, yang mengcover, kafir, yaitu orang yang menutup. Misalnya orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'alakum taglibun. Jangan kamu dengar Al-Qur'an, bikin gaduh, yang dengan begitu kamu nanti menang. Berarti namanya kufur menutup telinga sehingga tidak mendengar. Akhirnya dia tidak mau taat. Kenapa? Karena yang ditaati tidak ada informasi, memang dia telah menutup telinga. Ujung-ujungnya dia akan mencukupkan mengikuti hawa nafsu. Nah begitu. Itu tadi makna bahasa tentang kufur, mengkafir, menutup diri, memandang nggak mau, mendengar nggak mau, membuka hati, menerima juga tidak mau. Nah, ditolak, itu namanya kufur, kafir, ditutup. Lalu makna istilah kufur adalah menutup diri, tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan dengan dirinya saja. Kita ulang, kufur makna istilah adalah menutup diri, tidak menerima petunjuk Allah dan mencukupkan hanya dengan dirinya saja, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan bisikan setan, dengan tradisi yang ia pantau dari lingkungan. Nah itu makna istilah. Nomor 2, jenis-jenis kekafiran ada 2. Pertama, yukhriju anil millah, yang menyebabkan keluar dari agama. Yang kedua, la yukhriju anil millah, tidak mengeluarkan dari agama. Kafir besar, kafir kecil. Kafir besar adalah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, akhirnya bukan orang Islam. Misalnya mengganti agama, semula jelas beragama Islam kemudian diganti dengan yang lain, yang pesan Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agama, dinasihati nggak mau tobat, bunuh. Tapi yang melakukan waliul amri, pemerintah, bukan orang per orang, tapi waliul amri, ditangkap, dihadapkan kepada hakim, diingatkan, ditegakkan hujah, suruh tobat, bilang nggak mau, ditunggu beberapa hari, nggak ada perubahan, bunuh. Itu contoh kekufuran menyebabkan keluar dari agama. Yang nomor 2, yang tidak menyebabkan keluar dari agama. Apa itu? Berbagai macam jenis kemaksiatan yang orang sering melakukan. Berbagai macam kemaksiatan yang orang sering melakukan, entah dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa mulut. Menyadari saya salah tetapi melanggar. Nah begitu.
karena memang saya gak kuat menahan diri, atau berbagai macam alasan. Nah itu masuk kategori perbuatan kufur, yaitu berbagai macam aneka ragam maksiat, cuma tidak mengeluarkan dari Islam, yang nanti dosanya ada dua kemungkinan cara penghapusannya. Pertama, tobat. Yang kedua, amal soleh harian nanti akan mengampunkan, atau musibah-musibah yang dia tertimpa musibah itu juga akan menjadi sebab pengampunan. Itu ada dua macam. Sekarang kita akan memperinci macam pertama, perbuatan kufur yang tidak yang menyebabkan keluar dari Islam. Perbuatan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Apa saja itu? Yang pertama, kufrut takdzib. Kufur bentuknya mendustakan. Berarti telah tegak hujah kepada dia dan telah gamblang perbedaan hak dengan batil. Yang hak tidak diterima karena dia mengatakan dia itu dusta. Berarti dia mendustakan hak yang telah datang. Sebagaimana Allah menjelaskan, ada di dalam surah Al-Ankabut yang ke 168. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Waman adlamu, dan siapa lagi yang paling zalim, mimman dibanding orang yang iftara bikin ala Allah atas nama Allah kadziban kedustaan, sesuatu hasil karangannya tapi dikatakan ini dari Allah, ini kitab Allah, ini dari Nabi, ini sabda Nabi, padahal Allah nggak menfirmankannya. Para Nabi tidak mensabdakannya, tidak melakukannya, tidak menetapkannya, tapi katanya dari Nabi, padahal bukan. Katanya dari Allah, tapi bukan. Itu namanya dusta atas nama Allah. Ini kedzaliman yang paling gede, adlam. Atau kadzdzaba, dia mendustakan bil haqqi kepada yang hak. Lamma ja'ahu, ketika hak datang kepada dia. Hak itu Islam, hak itu Al-Quran, hak itu perilaku Nabi Islam, entah ucapannya, perbuatannya maupun ketatapannya. Hak telah datang kepada dia. Dia mendengar, dia melihat, dia tahu. Dia sudah balik. Dia sudah tahu itu jalan surga. Dia sudah tahu itu jalan neraka. Dia pun juga bisa membedakan hak dan batil. Kepada yang hak tertarik, kepada yang batil benci. Dan juga punya kemampuan apabila mau. Dan juga nggak ada penghalang. Pada kondisi seperti itu dia tetap menolak yang hak, mengikuti hawa nafsu, yang hak didustakan. Diingatkan, menantang sampai mati. Tidak ada pembaruan dengan tobatnya. Itu namanya kufur dalam bentuk mendustakan. Lalu apa resikonya? Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Bukankah di jahanam itu sebagai tempat tinggal untuk orang kafir? Nah itu namanya kufrut takdzib. Menutup diri, tidak menerima ketetapan Allah, setelah tahu mampu, telah tegak hujah, dia sengaja mengatakan itu dusta, tidak pantas untuk diterima. Makanya kekufuran yang seperti itu menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Kita ansur poin pertama, macam-macam kekufuran, yaitu kufrut takdzib, kufur dalam bentuk dia mendustakan kepada al-haq yang telah kita
pelajari. Berikutnya kita masuk pada materi kedua, membaca kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Masih kelanjutan temanya dari sholat malam ketika berada di Ramadan. Orang sering memberi nama dengan tarawih. Sekarang kita masuk di halaman 142. Istihbabu sholatir rajul bi ahlihi fi ghairi Ramadan. Kalau di bulan Ramadan pengerjakannya dengan berjamaah amat sangat ditekankan. Karena kenyataannya Nabi SAW itu keluar, orang tahu ikut. Di kesempatan yang lain dihimbau, man shola ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul laili au kama qala. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya nilai sholat semalaman. Makanya kita bersyukur pada Allah ketika Ramadan tiba, masyarakat semangat datang ke masjid untuk apa? Sholat yang mereka memberi nama dengan tarawih, banyak istirahatnya. Kalau yang sunnah saja semangat, semoga yang wajib lebih semangat. Kalau yang sunnah saja semangat, semoga yang wajib lebih semangat. Maka masyarakat butuh dimasuki ilmu. Walaupun diberitahu pertama belum mau, walaupun diberitahu yang kedua belum mau. Kenapa? Bisa jadi belum paham, belum mengena ke hati. Supaya yang ngaji berulang-ulang dan sabar. Karena kita nggak bisa memastikan menyampaikan sekali langsung kena. Semisal orang itu mengasah pisau, sekali gesek tajam enggak? Enggak kan? Rata-rata kita bila menghafalkan Quran, sekali baca hafal belum? Belum tentu. Walaupun ada yang sekali dengar, sekali lihat itu langsung hafal. Tapi rata-rata harus berulang. Nah, makanya masyarakat yang semangat itu butuh tambahan masukan. Dengan dibombong, alhamdulillah kita sebagai muslim masuk Ramadan, semangat beribadah, semangat berjamaah. Semoga tarawih kita diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga semangat kita akan menjadi sebab semangat yang lebih gede lagi. Kalau tarawihnya sudah semangat, semoga jamaah kita 5 waktu lebih semangat. Nah begitu. Semoga mereka dengan dibombong seperti itu semakin semangat. Nah begitu. Kemudian kalau di Ramadan itu amat sangat dianjurkan berjamaah, walaupun tidak harus. Karena Umar menghimbau kepada masyarakat yang mampunya sore hari dengan berjamaah. Adapun Umar sendiri kuat di akhir malam, maka beliau tetap memilih di akhir malam. Kemudian selain Ramadan, apabila sholat malam itu juga dikerjakan dengan berjamaah dengan keluarganya di rumah, maka itu juga diizinkan. Apabila sendiri-sendiri juga diizinkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aiqadha rajul, ketika seseorang membangunkan ahlahu, kepada keluarganya, minal lail, dari malam, fasolaya, maka keduanya sholat diwi-diwi, au sholat rakaataini jamin, atau sholat 2 rakaat bareng. Berarti diwi-diwi boleh, ada kata au. Berjamaah juga boleh. Fadilahnya apa? Kutiba, keduanya ditulis minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat, dari ahli zikir yang laki-laki dan ahli zikir yang perempuan.
Jadi orang yang zikir itu fadilahnya besar, menenteramkan jiwa. Kegiatan dunia yang paling berharga. Apa kegiatan dunia paling berharga? Zikir. Ada perintah fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Perbanyak zikir, berdiri, duduk maupun berbaring. Bentuknya apa? Ilmu itu zikir, beramal itu zikir, mendakwahkan zikir, murajaah zikir. Lisan bergerak-gerak memperbanyak tasbih, tahmid, takbir juga zikir. Melaksanakan sholat, bahkan sholat zikir yang paling besar, yang fadilahnya menenteramkan jiwa. Yang di dalam surah Al-Ahzab 35, kepada ahli zikir mereka mendapatkan kabar gembira sebagai penduduk surga. Dari 10 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? 35. Makanya termasuk untuk melengkapi diri kita untuk mendapatkan catatan sebagai ahli zikir, maka jadikan malam hari itu berkesempatan bangun, yang kita ketika masuk Ramadan dilatih sesasi sholat malam. Ya, nanti harapannya malam-malam berikutnya menjadi tradisi. Maka siapa yang bangun duluan membangunkan kepada keluarganya, mereka sholat diwi-diwi atau dengan cara berjamaah, maka kepada mereka dicatat sebagai orang yang ahli zikir, laki-laki dan perempuan. Berikutnya qada'u qiyamil laili, mengqadha dari sholat malam. Kalau sholat 5 waktu orang ketiduran, orang kelupaan, wajib diqadha. Man nasya an sholatin au nama fal yusolli ma dzakara au kama qala Nabi sallallahu. Sapa sing kelalen dari sholat, sapa sing ketiduran dari sholat, bangkong, maka supaya dia kerjakan sholat dikala ingat. Itu jelas wajib diqadha. Subuh kerinan, asar kelalen, begitu ingat langsung dikerjakan, itu syariat namanya qadha. Kalau sholat malam orang ternyata sempat kecolongan nggak mengerjakan karena saking lelahnya akhirnya keturun, atau ada sebab yang lain, itu diqadha apa tidak dari sholat malamnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena ada Rasulullah SAW idza fatathu as-sholatu minal laili min wajain au ghairihi sholat minan nahar sintai asrota rakaatan. Sahih riwayat Ibnu Majah. Adalah Nabi SAW ketika luput padanya dari sholat malam. Kenapa? Sakit atau yang lainnya, mungkin malamnya habis untuk safar sehingga nggak sempat, atau yang lain-lainnya, maka beliau menggantinya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ini dalil buat orang yang sudah mentradisikan ajek sholat malamnya, ketika ada halangan itu ada tuntunan berkesempatan untuk diqadha. Wan Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah SAW, man nama an hisbihi minal laili au an sa'in minhu faqarahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa sing ketiduran dari hizibnya. Apa hizib itu? Kegiatan rutin yang seolah kayak wajib, yaitu bangun malam, atau sebab yang lain, kelalaian misalnya, orang yang memang bisa lupa,
lalu dia membacanya, mengerjakannya antara subuh sampai zuhur, itu diganti di waktu duha. Atau waktu yang lebih luas, yang penting sesudah subuhan sebelum zuhuran, memanjang. Bahasanya ini umum, boleh sewaktu-waktu. Maka dia ditulis, dianggap, dinilai seolah mengerjakannya di waktu malam, walaupun kenyataannya di waktu siang. Ini buat orang yang menjadikan sholat malam jadi hizibnya, kegiatan apa? Rutinnya. Itu bila ketinggalan, maka di sana ada alasan untuk mengkodoknya. Tapi buat orang yang enggak menjadi tradisinya itu sholat malam, maka ya tidak dikodok. Lah kenapa? Lah tandangnya orang kalau tidak dikodok, ibaratnya utangnya orang tidak dibayar, bayar apa? Yang mananya begitu. Ini tentunya buat orang yang menjadi tradisi baginya sholat malam. Nah itu nanti dia bisa menggantinya di waktu siang. Satu bab lagi insyaallah, karohatu tarki qiyamil laili liman i'tadahu. Dibenci meninggalkan sholat malam buat orang yang sudah punya kebiasaan. Saben malam wis ajek, lalu tradisi ajek ditinggalkan. Meninggalkan tradisi ajek termasuk perkara yang dibencinya. An Abdillah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu qala li, dawuh kepada saya Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan, kamu jangan semisal fulan. Nggak disebutkan siapa namanya, ya fulan gitu saja. Kamu ojo koyo si A, ojo melu-meli gayane si B. Jangan punya sifat koyo si C tanpa disebutkan namanya. Ojo tok tiru model ngono kui. Apa itu? Sifat yang tidak boleh diikuti. Karena yakumu al-laila fataroka qiyamal lailil. Dia punya kebiasaan sholat malam, kemudian tradisinya itu ditinggalkan. Nah, makanya kita siapkan, Ramadan belum tiba, kita benahi diri kita yang belum sholat malam, tradisikan. Ramadan tiba, dimudahkan. Dan ketika Ramadan habis, teruskan. Jangan sampai apa yang sudah jadi kebiasaannya ditinggalkannya. Demikian 2 poin kita kaji pagi hari ini. Pertama tema akidah, yang kedua tema fikih. 3 bab telah kita pelajari. Insyaallah bab-bab berikutnya kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.